Halo guys, jadi di depan kalian sekarang sudah ada smartphone gaming besutan dari Infinix yang mana harganya dibanderol dengan harga mid-range saja. Kalian sudah mendapatkan smartphone gaming dengan MediaTek Dimensity 8050 5G prosesor dan tentunya RAM-nya ini udah kenceng banget di 16GB 8+8, kemudian ada di storage-nya 256GB. Dan tentunya dengan harga mid-range kalian sudah mendapatkan performa flagship ya smartphone gaming ini di sini, dan kalian nggak perlu bertanya panjang lebar lagi. Kita langsung unboxing aja si smartphone ini dan nanti kita bakalan ulas secara lebih lengkap gimana performanya dan juga experience untuk bermain gamenya seperti apa. Langsung aja kita mulai videonya, tapi sebelum itu jangan lupa klik like dulu, dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa buat subscribe di channel Gadget Box. Kita langsung mulai aja videonya, tapi setelah yang satu ini. Oke guys, jadi ini adalah Infinix GT 10 Pro, sebuah smartphone gaming besutan Infinix di range harga 3 jutaan ke atas, dan menurut aku ini bakalan jadi smartphone gaming killer di harga 3 jutaan. Kenapa? Kita langsung mulai unboxing aja. Oke, di bagian depan ini untuk boxnya didominasi dengan warna hitam dan juga orange. Jadi kesan gamingnya kerasa gitu. Oke, di sini kita mendapatkan varian RAM atau internal storage di 256GB dengan 8GB RAM dan juga 8GB extended RAM. Jadi totalnya di 16GB. Sementara untuk prosesornya sendiri di sini Infinix menggunakan MediaTek Dimensity 8050 dengan fabrikasi 6 nanometer, yaitu prosesor gaming 5G juga, ini juga kenceng banget tentunya. Dan di bagian belakang ini juga kita mendapatkan informasi yang cukup banyak, cukup lengkap ya dari si smartphone ini, seperti mulai dari CPU-nya tadi menggunakan Dimensity 8050, kemudian RAM-nya up to 16GB dengan extended RAM sebesar 8GB. Kemudian untuk displaynya dia sudah menggunakan refresh rate di 120Hz, 10-bit Full HD Plus dengan layar AMOLED. Oke, kemudian di sini juga untuk fingerprintnya juga sudah di layar atau in-display fingerprint. Kemudian untuk grafisnya dia juga disupport menggunakan Ultra Graphic Powered by All Sensory Game Engine. Kemudian dia menggunakan OS yang clean dan pure, gak ada bloatware sama sekali. Kemudian di bagian belakang case-nya nanti kita bisa melihat ada yang namanya Cyber Mecha Design, ada mini LED gitu di bagian belakangnya. Oke, selain itu untuk baterai sendiri berapa sih si GT 10 Pro ini? Jadi dia untuk kapasitas baterainya di 5000 mAh, kemudian untuk networknya dia sudah 5G ya, Androidnya juga sudah Android 13, sensornya di sini lengkap banget, jadi kalian nggak perlu khawatir, ini lengkap banget untuk sensornya. Kemudian untuk kamera depannya ini resolusinya di 32MP, dual flashlight. Kemudian kamera belakangnya di 108MP, 2MP dan 2MP quad flashlight. Oke, kita langsung buka aja karena aku nggak sabar banget nih unboxing Infinix GT 10 Pro. Widih. Jadi di bagian depan kita langsung dihadapkan dengan si smartphone-nya, dibungkus dengan case seperti ini. Wih, cakep guys. Ini warnanya aku yang warna Mirage Silver. Mirage Silver. Jadi kalau misalnya kalian keinget nih ada smartphone yang namanya smartphone Nothing, menurutku GT 10 Pro ini sedikit lebih mirip ya dengan Nothing. Nah, jadi seperti ini di bagian belakangnya. Oke, kita langsung kretek aja di sininya. Set. Wih, keren. Jadi kelihatan banget ya kerennya guys, kesannya. Nanti di sini ada nyala-nyalanya. Oke, jadi kita mulai bahas dulu nih dari sisi sini ya. Kita rapikan dulu. Oke, jadi di sini Infinix masih ngasih jack audio 3,5 mm, di sampingnya ada port mikrofon dan juga ada USB Type-C port. Di sini ada speaker. Speakernya ini sudah dual ya sepertinya ya, dual speaker ya, sini sama sini. Kemudian untuk frame desainnya ini seperti ini guys, jadi dia mengotak ya, sama kayak kebanyakan smartphone masa kini. Jadi desainnya mengotak. Di bagian belakang ini dia doff ya, jadi dia nggak ninggalin bekas sidik jari. Ini framenya di bagian belakang ini, backdoornya ini kaca ya, jadi kerasa solid banget. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada kameranya, tadi ada kameranya di 108MP. Di sini konfigurasi ada 3 kamera dan juga 1 flashlight. Untuk BAM kamera sendiri ini kerasa gaming banget ya kalau misalnya kalian bisa lihat. Dan ya,
Untuk frame di bagian sampingnya juga kerasa premium banget karena stainless steel seperti ini ya. Nah, di sini untuk SIM tray-nya kita langsung coba aja. Kita ambil dulu pin ejectornya di sini. Oke, di sini kita mendapatkan petunjuk penggunaan dan juga service center atau kartu garansi. Kemudian tentunya tak lupa di sini Infinix ngasih semacam stiker guys. Jadi stiker ini juga keren ya. Jadi bisa kalian pakai, nanti kalian tempelin di mana gitu. Dan ya, di sini kita sudah mendapatkan, waduh, udah include tempered glass. Jadi memang di sini di smartphone-nya ini sudah ada ya, sudah ada apa namanya lapisan pelindungnya. Tapi si Infinix juga ngasih tempered glass untuk menambah security di smartphone gaming mereka. Memang ini jarang banget ada ya ngasih tempered glass di dalam paket pembelian smartphone. Oke, di sini ada apa lagi nih? Oh, di sini ada apa namanya? Ini paket dari si tempered glass-nya, kayak kasanya kayak itu buat masangnya. Dan ya tentunya nggak kalah ini ketinggalan ya. Ini adalah sebuah case dari si Infinix GT10 Pro. Kemudian untuk chargernya di sini untuk kapasitasnya di 45 watt fast charging. Kabelnya juga tentunya ini beda dari yang lain. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini untuk bentuknya seperti ini. Kenapa didesain seperti ini? Tentu kalau misalnya kalian nih lagi main game ya, terus kalian sambil mengecas, ini nggak akan mengganggu ketika kalian main game. Jadi ini benar-benar bentuk charger yang sangat-sangat inovatif. Oke, ya kita ambil SIM ejectornya ternyata di paling bawah guys. Di sini kita ambil dulu, sip. Nah ini SIM ejectornya, kemudian kita coba buka, up, sep. Nah jadi dia sudah dedicated ya, dia bisa naruh di sini 2 kartu SIM dan juga 1 micro SD. Kita balikan lagi, jadi sudah lengkap banget. Kalian nggak perlu khawatir. Di paket pembelian dari Infinix GT10 Pro ini sudah bener-bener komplit banget. Oke, kita langsung rapikan dulu aja. Kita lihat sekilas seperti apa smartphone-nya. Dan aku juga bakalan ngasih beberapa tes-tes sederhana sebelum kita nanti bakalan masuk ke in-depth review dari si smartphone ini. Oke, nanti aku bakalan tayang di video selanjutnya karena pasti videonya bakalan panjang banget kalau misalnya aku taruh di sini semua. Oke, jadi sudah bersih, udah enak dilihatnya. Kita langsung coba untuk nyalakan smartphone-nya. Kemudian aku bakalan setup juga di awal seperti apa sih sebenarnya interface dari si Infinix GT10 Pro ini. Kita langsung ulik-ulik aja bersama-sama. Oke, kita sudah masuk di interface utama dari Infinix GT10 Pro. Jadi sekilas memang untuk UI-nya ini guys, dia kesannya gaming banget, kerasa ya. Jadi ya aku nggak nyangka dia ini lebar banget dan ini bezelnya ini seperti bezels banget ya. Jadi benar-benar layarnya full gitu. Terus di sini ada kamera dengan resolusi 32 megapiksel dan ya kalau misalnya kita pakai nih karena dia sudah support apa namanya displaynya itu di 120 Hz, kita langsung coba cek ya. Nah di sini ini aku apa namanya turunkan penerangannya dulu biar enak dilihatnya. Nah di sini kita bisa gunakan refresh-nya ada 3 ya, ada di 60 Hz, 90 Hz dan di 120 Hz. Kita coba aktifkan di 120 Hz saja. Ya, ini untuk interface-nya enak banget guys. Jadi kita juga bisa switch nih dari dark mode ke light mode. Dan ya, seperti ini guys untuk interface dari si Infinix GT10 Pro. Keren ya. Oke, kita langsung coba cek-cek aja fitur-fiturnya ada apa aja. Nah, ini untuk storage-nya sendiri guys. Jadi kalau misalnya kita baru pakai nih, storage awalnya itu kan di 256 nih. Ini udah kepakai sistem di 24 GB atau setara 9%-nya. Jadi kalian masih punya banyak storage ya. Di sini kepakai 24 GB, diantaranya 21-nya itu sistem ya. Kemudian di aplikasi ada 2 GB, jadi aplikasi pre-installnya. Memang di sini clean banget, jadi nggak ada bloatware sama sekali. Dia cuma ada aplikasi-aplikasi bawaan dari si Infinix ya, atau di si XOS-nya. Nah ini kita langsung cek aja menggunakan software DevCheck. Ya seperti ini guys. Jadi memang untuk apa namanya spesifikasi dari si Infinix GT10 Pro, untuk RAM-nya sendiri kita baru kepakai di 44% atau
dari 8 GB ya. Kan kalau misalnya kita pakai extended RAM bisa sampai 16 GB, ini baru kepake 44%. Yang kemudian untuk Wi-Fi-nya ini kekuatannya juga cukup bagus, meskipun di device lain ini hanya terdeteksi 1 atau 2 bar saja, tapi di Infinix GT 10 Pro ini bisa terdeteksi hampir 3 baran. Jadi benar-benar jangkauannya ini cukup oke ya. Kemudian kita akan tes semuanya ini. Ini multi touch nggak ini? Kalau misalnya kita tes multi touch, ya ini bisa sampai banyak ya. 10 jari ini bisa. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Jadi aku juga udah ngetes banyak banget di sini. Berikut sistem dari si Infinix GT 10 Pro. Jadi dia menggunakan SOS based on Android versi 13.1.0, Android 13 juga. Kemudian untuk kamera depannya di 32 megapiksel, kamera belakangnya di 108 megapiksel, RAM-nya 8 GB, plus bisa sampai 8 GB expandable-nya, baterainya 5000 mAh, kemudian screen-nya Full HD Plus ya, di sini sudah disebutkan semua. Kemudian di ROM-nya atau internal storage-nya di 256 GB. Untuk CPU-nya sendiri dia MediaTek Dimensity 8050. Ini CPU-nya 4 kali Cortex A55, 3 kali Cortex A78 dan 1 kali Cortex A78. Jadi ada 8 core ya. Di sini kemudian untuk GPU-nya menggunakan Mali G77 MC9. Untuk displaynya sendiri dia resolusinya di 2400 x 1080 yaitu Full HD Plus. Kerapatannya di 395 ppi, screen density-nya. Kemudian untuk ukurannya screen size-nya tadi ya 6,67 di sini terdeteksinya. Kalau misalnya di spek-nya itu 6,7. Oke, aspek ratio-nya sendiri di 20:9, refresh rate-nya di 120 Hz. Kemudian dia sudah support wide color game mode dan sudah support SDR10 hybrid lock gamma dan juga SDR10 Plus. Nah, di sini nih ini ada RAM-nya, jadi RAM-nya baru terpakai sedikit ya. Kita masih bisa menggunakan extended RAM juga. Dan yang menarik di sini, storage-nya itu sudah UFS 3.1, jadi sudah kenceng banget. Apalagi kalau misalnya kalian buat pakai gaming. Oke, kita juga akan mencoba nih untuk tes dari si kameranya dulu. Jadi kita bakalan tes kameranya. Jadi memang fitur-fitur di kamera Infinix GT 10 Pro ini juga lumayan banyak guys. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada film, AI Cam, Beauty, Portrait, Super Night, AR Shot dan lain-lain. Ya, kita akan tes dan kita bakalan ngetes juga tes gaming di video in-depth review dari si smartphone ini. Untuk video unboxing ini aku bakalan batasin kita tes hasil foto dan juga video dari smartphone ini, karena memang meskipun dia ini smartphone gaming tapi dia juga bawanya banyak fitur untuk keseharian guys gitu. Jadi kita langsung tes aja seperti ini hasil foto dan juga video dari Infinix GT 10 Pro. Oke guys, jadi gimana nih setelah kalian melihat proses unboxing dari si smartphone Infinix GT 10 Pro ini? Ini merupakan smartphone yang bener-bener cakep, apalagi dari desainnya yang anti mainstream banget. Nah, di video selanjutnya aku bakalan ngetes secara lengkap si smartphone ini. Jadi gimana performanya, kemudian experience ketika kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti apa, dan juga ketika kita gunakan untuk bermain game itu bagaimana, enak atau enggak. Dan ya, ini akan aku tes selama kurang lebih 3 hari sampai 4 harian, dan aku bakalan ngasih kesimpulannya di video in-depth review dari si smartphone ini. Jadi kalian yang nungguin videonya, kalian jangan lupa buat klik lonceng notifikasi dan juga jangan lupa buat subscribe di channel ini. Oke, mungkin itu dulu, dan buat kalian yang pengen beli nih si smartphone ini, kalian bisa langsung cek aja link di deskripsi video ini, aku udah sertain di sana. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.